Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita semua tahu ya, kalau kita menilai secara fair, kalau sekarang ini timnas Indonesia jelas ada satu level di atas tim-tim ASEAN lainnya ya. Dari itu terbukti dengan performa tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang mampu memastikan diri ke ronde 4, sekaligus mengangkangi Cina serta Bahrain yang semula lebih dijagokan. Tentu saja berbanding terbalik dengan pencapaian yang didapatkan Thailand serta Vietnam di dua edisi kemarin, yang mana mereka sama-sama harus nongkrong di posisi juru kunci di ronde ketiga aja ya. Nah, untuk ukuran tim ASEAN, apa yang ditorehkan Indonesia jelas patut dibanggakan. Walaupun kita juga nggak bisa menutup fakta kalau performa tim Garuda yang sekarang sangat terbantu dengan keberadaan pemain-pemain diaspora. Tapi biar gimana pun kita wajib bersyukur, serta jangan pernah merasa besar hati. Karena sejatinya meskipun kita adalah yang terkuat di ASEAN, tapi kita belum memastikan kelolosan di Piala Dunia ya. Jadi kalau kita melihat perkembangan yang ada, pasti sedikit banyak membuat para tetangga merasa cemburu, termasuk untuk gelaran Piala AFF U23. Indonesia yang bersatu sebagai tuan rumah tetap jadi tim yang paling disorot serta dijagokan untuk bisa jadi juara. Nah, salah satu media Vietnam, Tiang Pong, menyebut ya, jika Indonesia meskipun cuma diperkuat satu pemain diaspora, namun menurut media tersebut setidaknya ada 13 pemain timnas Indonesia U23 yang sudah punya pengalaman memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai level usia. Nah, hal inilah yang membuat para pemain sudah siap menghadapi persaingan di Piala AFF U23 tahun 2025. Karena sudah terbiasa dengan tekanan yang istimewanya, skuad tim Indonesia U23 yang berlaga di turnamen Asia Tenggara di kandang sendiri itu beranggotakan 13 pemain yang pernah memperkuat timnas. Jauh lebih unggul dibandingkan tim-tim muda lainnya di kawasan itu. Sebagian besar dari mereka pernah berlaga di turnamen-turnamen besar internasional dan pernah merasakan momen-momen berharga. Nah, jadi dia udah biasa bermain di tekanan tinggi ya, karena udah di timnas, di internasional, jadi tekanan tinggi itu sudah biasa. Inilah keuntungannya. Dengan pengalaman yang begitu luas, timnas Indonesia U23 jelas merupakan tim yang muda, dinamis, dan lebih berani dibandingkan rekan-rekan lainnya di Asia Tenggara. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya yang digeluti timnas Indonesia U23, Indonesia saat ini tengah dalam kondisi yang sangat baik, tulis media tersebut ya. Lebih lanjut, keberadaan pelatih ya, Gerald Van den Berg sebagai pelatih kepala serta status sebagai tuan rumah menjadikan media tersebut merasa kalau peluang Indonesia menjadi juara sangatlah terbuka. Kendati hanya diperkuat satu pemain diaspora, Indonesia merencanakan merebut tahta Vietnam di Asia Tenggara. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia U23 bertekad untuk melangkah ke kejuaraan Asia Tenggara. Sesuatu yang sangat disayangkan tidak mereka lakukan di final tahun 2023 melawan mereka Vietnam U23. Jadi tuan rumah mempersiapkan diri dengan cermat tanpa menyembunyikan ambisi besar. PSSI telah menciptakan semua kondisi yang menguntungkan bagi pelatih Belanda Gerald Van den Berg, mantan pelatih yang memenangkan Euro 1988 bersama tim Belanda
untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk turnamen ini. Nah, jadi persiapan memang sangat-sangat matang ya menurut saya. Jadi media Vietnam merasa cukup segan sama Indonesia. Bedanya dengan media Vietnam lainnya yang emang rajanya kalau soal julid di Indonesia. Apalagi kalau bukan Sohar.com, di mana media soal tersebut percaya kalau sekuat Garuda Muda yang dipanggil, yang ditangani ya pelatih Gerald tidaklah terlalu kuat, dan ini disebut-sebut membuka jalan lebar bagi Vietnam U23 untuk merengkuh gelar juara. Jadi Soha itu secara khusus menyoroti absennya beberapa pemain muda yang berkiprah di luar negeri atau pemain abroad seperti Gapen yang dari Belanda, Dian dan Jordi Jardim. Jadi beberapa pemain itu kan nggak dipanggil ya, kurang tahu. Ada informasi sih karena tidak dilepas oleh klubnya. Nah, media Soha dengan alasan itu dia memiliki kualitas yang kurang ya dengan adanya itu. Cuman tim ini cuman mengandalkan Raven. Nah, di antara 10 tim tuan rumah Indonesia, Vietnam dan Thailand masih akan menjadi kandidat paling menjanjikan untuk juara. Nah, fakta bahwa Indonesia telah memanggil sebagian besar pemain dalam negerinya, mengabaikan banyak bintang-bintang asing, akan membuka peluang besar bagi lawan-lawannya ya. Jadi kenyataannya memang begitu. Saya nggak tahu itu memang strateginya Gerald atau memang dipersiapkan untuk Piala Asia. Nah, informasi yang beredar bahwa pemain-pemain abroad tersebut itu memang dipanggil nanti untuk persiapan Piala Asia ya. Dan mungkin ya pelatih Gerald Van den Berg itu menganggap untuk tingkat ASEAN ya, untuk pelatih pemain-pemain lokal aja ditambah Gerald Van aja. Nah, saya juga setuju karena untuk pengembangan bakat-bakat lokal ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.